Halo Sobat Selka, baik lagi nih, saya mau nge-review lagi untuk AC satuan yang memang per tipe. Kali ini kita dari brand Sharp, yang dimana saya ambil tipe yang low watt plasma cluster Sayonara, yaitu tipe AHAP UHL. Nah, di depan saya ini saya ambil yang setengah PK, jadi bisa dilihat dari tampilannya ya, sudah mulai kelihatan sedikit elegannya. Walaupun dia low watt, tapi dia punya fitur-fitur yang dimana bisa bikin kita tuh, oh kita mau beli nih yang si low watt ini walaupun dia low watt ya. Nah, sebelum kita lebih dalam mengenai si AC Sharp si low watt plasma cluster ini, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain juga loncengnya supaya dapat notifikasi video-video kita untuk review AC dan segala perbandingan AC dari A sampai B. Nah, kita masuk ke tampilannya si AC low watt plasma cluster ini yang tipe UHL ya. Jadi di sini kalian bisa lihat nih indoornya, seperti biasa saya taruhnya seperti ini karena memang supaya bisa lebih gampang untuk dilihat di review. Nah, kalau untuk indoornya karena ini setengah PK, menurut saya untuk panjangnya ya ke samping lumayan panjang ya. Jadi nggak seperti setengah PK pada umumnya, jadi lebih panjang dikit gitu. Nah, terus dia untuk tingginya moncong ke depannya dia lumayan tinggi loh, jadi agak kelihatan lebih maju. Nah, terus dia juga punya untuk mereknya ada di tengah. Lalu karena memang dia plasma cluster, pasti dia juga menonjolkan fiturnya. Jadi ada di sini tempelan ion plasma clusternya. Lalu untuk hemat energi, tempelan stikernya juga sudah ada pastinya. Dan karena memang ini low watt, jadi memang ada tulisan low watt di untuk stiker indoornya. Lalu untuk listnya kalian bisa lihat di sini ya. Ini listnya itu bukan kaca, jadi dia memang akrilik aja. Cuman memang listnya itu lebih warnanya gold. Kalau beberapa ada yang mungkin biru dan warna orange, merah dan segala macam. Kalau kali ini yang UHL-nya itu dia warnanya gold. Lalu dia untuk sensornya pastinya ada on off-nya untuk sensornya. Lalu dia karena memang plasma cluster, balik lagi kalau kalian pencet plasma clusternya juga otomatis dia akan nongol sensor plasma clusternya. Lalu kita kalau lihat dari warnanya sih, warnanya putih yangnya bukan doff, jadi memang lebih ke putih susu, agak sedikit mengkilap tapi nggak ada glitter-glitternya, jadi ya putih normal aja. Lalu dia untuk ke outdoornya itu seperti biasa pada umumnya, warnanya juga standar ya, warnanya kekuningan gading gitu. Lalu dia memang pasti ada si plasma cluster dan merek brand Sharp-nya. Lalu untuk ukuran outdoornya sih menurut saya standar karena memang ini untuk setengah PK, tapi setiap PK pasti beda-beda untuk ukuran outdoornya ya, karena memang kan kapasitas PK itu bekerja melalui si outdoornya. Jadi outdoornya itu menentukan seberapa besar dan seberapa beratnya untuk si PK-PK tersebut. Nah, kita langsung ke kelengkapannya. Kalau kelengkapannya ada di indoornya, jadi kalau kalian buka nanti saat terima barang itu langsung dicek kelengkapannya ya. Kelengkapannya di sini cuma ada 2 item yang memang terpisah. Pertama adalah baut-baut dan juga ada baterai remote-nya. Lalu dalam satu kantong yang tersegel ini ya tidak bisa kita buka, jadi memang sudah bawaan dari pabriknya. Itu ada remote-nya, ada dudukannya ya sudah dapat, lalu ada kartu garansi dan juga buku manualnya. Di sini ntar remote-nya keterangannya nanti saya akan masuk ke dalam fitur-fiturnya, jadi kita akan bahas lebih dalam. Nah, kalau untuk kartu garansi ini garansinya kita itu dari Sharp adalah 1 tahun spare part, 10 tahun kompresor. Jadi selama 1 tahun kalian juga bebas biaya untuk kalau misalkan kunjungan atau ada biaya-biaya yang misalkan jasa-jasa lainnya. Tapi selebih dari itu memang kalau misalnya untuk kompresornya jika ada kendala memang pasti digantikan atau misalkan di repair dan segala macam. Tapi memang kalau mengenai jasa tetap harus ada biayanya karena memang sudah lewat dari 1 tahun ya. Nah, kita langsung ke fiturnya, tapi saya mau bahas fitur-fitur yang ada di remote-nya dahulu. Jadi yang dimana memang perlu kita pencet, kita setting, jadi bukan yang otomatis. Pertama yang kalau ada di remote-nya itu ada fitur si comfort. Comfort itu dimana hembusan anginnya lebih nyaman ke tubuh kita, jadi nggak menusuk, jadi dia lebih
adem, tapi bukan berarti mengurangi tingkat dinginnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian memang posisi indoornya udah nggak bisa disetting mengarah ke tempat lain, memang harus mengarah ke arah tubuh saat kita duduk atau tidur, ya itu nggak masalah karena ada si tombol comfort ini. Jadi kalian punya fitur ini itu sangat-sangat berguna kalau memang ngerasa aduh dingin banget, terus nusuk lagi ke badan. Nah itu cocok pakai si fitur si comfort ini. Lalu dia juga ada fitur baby mode dimana cocok buat baby yang ngerasa memang kan kulit baby kan sensitif masih awal, terus juga udah ditambah dengan fitur comfort, tapi ditambah lagi dengan fitur baby mode itu jadi hembusan angin ke tubuh baby tuh nggak bikin kering, lebih lembut, lebih lembab, jadinya nggak masalah kalau babynya 24 jam pakai AC. Nah karena ini juga plasma cluster, pastinya dia ada tombol si ion plasmanya. Nah ini kan memang udah, kalau saya sih rasa untuk yang memang ibu-ibu terus yang berkeluarga pengen punya AC yang baru, terus ada babynya, cocok banget udah ada baby mode sama ion plasma clusternya. Jadi makin melembabkan udara ya, jadi saringan udara yang masuk itu lebih lembab, lebih bersih dari filter-filternya si ion plasma cluster ini. Jadi udah lengkap di dalam satu fitur tipe AC yang UHL ini. Nah berikutnya dia adalah fitur si Jetstream. Jetstream ini dimana kalau misalkan kalian ngerasa aduh lagi panas banget terus baru pulang ya kan, pengennya cepet-cepet dingin, gak tahan nunggu sekitar 10 menit 15 menit untuk AC-nya. Nah kalian bisa banget langsung pencet si Jetstream ini. Jetstream ini jadi mempercepat tingkat dinginnya jadi lebih cepat. Jadi kalian walaupun di suhu setting 25, 24 ya dia mengikuti langsung cepat lah. Jadi dengan dinginnya hembusannya lebih banyak, lebih cepat, lebih dingin ke arah ruangan kita. Lalu dia juga punya fitur swingnya. Nah swing kali ini di UHL ini udah punya baby mode, udah punya ion plasma cluster. Swingnya itu udah 4D. 4D itu dimana dia bisa horizontal, bisa juga vertikal, jadi naik turun, samping kanan kiri. Karena nggak semua AC itu punya swing yang bisa sampai kiri kanan. Rata-rata kan dia swingnya cuma atas bawah ya. Nah di sini dia udah dapat dua-duanya. Jadi kalian udah best banget nih kalau udah tipe UHL ini, udah lengkap banget kalau menurut saya. Nah fitur di remote lainnya adalah salah satunya si clean ini. Ada tombol clean ini dimana untuk pembersihan si filternya secara otomatis, tapi memang tidak bakal maksimal. Tetap kalian harus cuci AC-nya kalau pakainya 24 jam, kalau bisa diusahakan 1 bulan sekali, karena kalau misalkan debunya sudah menumpuk pastinya akan mempengaruhi tingkat dinginnya, dan juga tidak merawat AC-nya, lama-lama AC-nya akan cepat rusak, jadi tidak sesuai masa pakainya gitu loh. Nah sisa clean ini juga lumayan membantu, tapi memang tidak maksimal ya. Lalu fitur-fitur lainnya normal seperti biasa, ada fan, ada mode, ada on off-nya sampai timernya, jadi sudah lengkap. Jadi kalian bisa setting sendiri sesuai kebutuhan kalian nanti saat penggunaan si UHL ini. Sekarang kita masuk ke fitur yang memang sudah otomatis di dalam tipe UHL ini, yaitu pertama salah satunya memang karena dia sudah low voltage dan dia juga sudah low watt, yang dimana low watt itu artinya hemat listrik. Jadi walaupun dia stabil wattnya, tidak naik turun seperti inverter, tapi wattnya sudah lebih rendah daripada yang standar, tapi tidak mengurangi tingkat dingin karena memang tadi saya bilang juga ada Jetstream-nya. Jadi kalian bisa pakai untuk jika memang kalian mau lebih cepat dingin. Lalu low voltage-nya dimana jika memang tegangan di rumah kalian tidak stabil, jadi bisa naik bisa turun. Nah itu sangat membantu supaya AC-nya tidak cepat rusak. Jadi kalau misalkan tegangannya lagi turun, dia ya akan langsung mati otomatis. Atau misalkan tegangannya lagi tinggi, ya dia bisa juga mati gitu. Tapi tidak akan dengan cepat ya. Bukannya tidak bisa merusak pasti. Karena kan kalau terlalu sering naik turun, mati dadakan ya bisa. Tapi ini mengurangi pastinya untuk tegangan yang memang rumahnya tidak stabil. Lalu dia juga punya fitur kuanda. Kuanda ini adalah dimana hembusan anginnya juga keluar dari atas, jadi tidak hanya dari swing depan aja, supaya tidak langsung mengenai tubuh kita dan juga supaya lebih dingin ruangan. Jadi hembusan anginnya pun lebih nyaman juga ke tubuh kita. Jadi udah ada kuandanya, udah ada comfortnya, plus lagi baby mode-nya, itu udah plusnya banyak banget kalau kalian memang yang suka
dingin adem tapi tidak menusuk ke badan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah fiturnya, ya dia bisa sampai ke setting 14 derajat. Rata-rata kan AC itu cuman sampai 16 ya kan, kadang ada yang 18 tapi rata-rata sekarang sih udah 16. Nah di sini dia bisa sampai 14 derajat, jadi lebih dingin lagi walaupun low voltage, tapi dia juga bisa dingin dengan pendinginan sampai 14 derajat. Kesimpulan saya untuk si produk ini, dari tadi juga kalian pasti lihat dari video saya sebelumnya, saya sebutinnya tuh udah berkali-kali. Jadi dengan tipe UHL ini aja kalian udah bisa dapetin fitur-fitur yang banyak, apalagi yang punya baby, punya anak, dan dimana tipe badannya nggak bisa langsung tersorot dengan AC-nya supaya nggak langsung menusuk ke badan. Itu dia punya tipe punya fitur comfort, punya fitur baby mode, punya juga dia ada clean self-nya, terus ditambah lagi ion plasma cluster-nya lagi. Wah itu udah plus banget dengan harga yang menurut saya ya memang sesuai dengan fitur-fiturnya. Ditambah juga dia ini Freon R32, udah ramah lingkungan, plus juga dia ini made in Thailand. Jadi di beberapa kan siap memang ada yang made in China, ada juga terakhir kemarin baru keluar launching made in Indonesia. Nah yang ini made in Thailand, jadi udah lengkap banget. Kalau saya bilang ini worth it kalau kalian memang pakai untuk pemakaian sendiri, apalagi untuk anaknya. Jadi boleh banget, ini salah satu jadi wishlist kalian. Jadi sayang sih kalau misalkan kalian beli yang lain, cuman di sini menplok satu fitur yang kalian mau, tapi di sini udah bisa dapetin lumayan banyak ya. Jadi boleh banget lah kalau saya bilang ini salah satu jadi urutan kedua, ketiga gitu. Tapi mungkin ada yang pertama ya, saya bilang urutan kedua, ketiga, jadi top 3-nya yang kalau kalian mau beli ini bisa dimasukin buat jadi salah satu pilihan AC kalian. Nah sudah di akhir video penjelasannya tadi mengenai fitur-fitur dan juga kelengkapan displaynya. Nah nanti deskripsinya saya akan tampilin di layar dan ada juga di kolom komen. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, mau lihat juga gambar-gambarnya, nah itu bisa langsung buka di website kita www.selka.id. Di situ udah lengkap banget, semua tipe juga ada, semua PK juga ada. Kalian nanti tinggal searching aja siap UHL, nanti langsung keluar sampai dengan harga dan juga spek-spek lain yang kalian perlu ketahui sampai dimensinya. Nah, udah di akhir video, nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi jangan lupa pada like, subscribe, dan komen. Nyalain juga loncengnya buat dapat notifikasi video kita yang terupdate selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.